Kak Happy ini kan pertama kali main bareng dengan suami juga gitu. Bagaimana mungkin pengalamannya gitu pertama kali main bareng? Pengalamannya Sinetron. sebenarnya aku kalau biasa kalau acting movie di YouTube itu kan biasa kan. Bisa kalau ini sesuatu yang menggetarkan jiwa ya. Gimana sih suami itu tuh biasanya dia tuh yang banyak banget belajarnya gitu kan. Sebelumnya aku udah pernah main film cuman nggak jadi peran utama. Sorry di seri-seri. Dan kali ini main film tayang di bioskop. Ada. Tapi tadi kan dibilang sampai seminggu tuh nggak nafsu makan. Apakah memang keputusan dari sutradara sendiri atau Sutradaranya emang sejahat itu ya kayaknya. Sebenarnya bukan tuntutan, tapi kesadaran diri kita sebagai sebagai cast gimana cara kita untuk memerankan peran itu benar-benar kayak kita menjiwainya gitu. Bukan nggak ada paksaan sebenarnya, tapi kita sendiri kan maksudnya harus bisa memberikan yang terbaik untuk semuanya gitu. Dan itu sangat berbalik gitu. Sikap berarti turun sampai berapa kilo? itu turun 3 sampai 5 kilo ya. Sampai kecil banget badan aku makan nonton filmnya. Jadi berapa kilo Kak? Dari berapa ke berapa? Dari 50 itu ditanyain bener. Kayaknya ya. Banget ya. Yang dimarahin suaminya loh nanti Pak. Dari 59 ke 545. Itu belajar di lingkungan keraton juga atau gimana? Iya, belajar di ya kita kan harus riset dulu kan sebelum kita memerankan suatu kita harus mendalami juga, harus tahu adatnya gimana, terus budayanya gimana, gimana cara kita untuk mengecak nih, apa ngecak nih? Untuk membiasakan, menerapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Susah nggak sih Kak Happy menjadi Susah banget. Susah banget karena itu putri keraton ya. Kita kan putri Kediri ya. Jauh banget gitu rasanya. Kita kan kadang urakan terus konyol apa bebas ya gitu. Tapi kita jadi putri keraton yang memang harus adat kita gunung tinggi. Kita harus bisa menghormati adat kayak gitu-gitu sih. Gitu. Tadi kan sempat dibilang ada ritual yang dilakukan secara Iya, itu ritual pembukaan ya kalau nggak salah. Jadi ketika kita mau masuk keraton, kita itu harus ada ritualnya. Harus ibaratnya ketuk pintu dulu lah, maksudnya permisi dulu sama maksudnya pasti ada rukun yang itu kepercayaan. sedikit saya tambahin dia kan namanya Betari yang di film ini kan rupanya di keraton itu ada leluhur keraton yang namanya juga Betari. Iya. Jadi salah satunya minta izin sama leluhur itu agar ini namanya dipakai di film ini, jangan marah lah gitu, jangan marah. Jadi pakai ritual itu memang ya cukup mengganggu waktunya Happy pada saat itu sih. Tapi ya kemudian alhamdulillah berjalan lancar. Itu asiknya tuh benar-benar. Iya. selain itu mungkin ada pakem-pakem apa lagi dari keraton itu? Lumayan banyak ya di keraton itu, tapi untungnya kami kan dijagain dalam tanda kutip sama 3 putrinya Sinuwun, Gusti Ratu, Gusti Ratih, sama Gusti Devi yang kalian datang ke lepas syuting yang paling sibuk Gusti Ratu ya. Jadi nggak boleh gini, hormat harus begini, ini kita tidak boleh Bang Gusti, tapi mereka Gusti dan lain kemudian Gusti Ratunya juga main sebagai pasmen mamanya, sebagai tamu punya beliau, namanya karena juga pemerintah. Terus setiap keraton itu harus pakai kalung yang kalau di keraton itu yang boleh pakai baju bebas itu hanya putri raja. Yang selain putri raja harus pakai kapak yang lengkap. Jadi kan adegannya beberapa kali pakai baju biasa boleh. Kalau yang lainnya harus pakai baju biasa lengkap. Itu banyak lah. Ya agak itu tadi asik. Di Keraton Solo. Untuk informasi teman-teman, dari semenjak keraton itu didirikan sampai sekarang itu baru pertama kali pakai syuting jadi sama kami. Jadi kami cukup senang, bangga dan lain sebagainya. Berapa hari? Di keraton itu total sama adegan luarnya 5 hari, adegan dalamnya itu 3 hari, yang luarnya itu ada 2 hari. Pas ke dalam kita bukan keluar. Tapi ada alasan nggak Pak? Keraton menggabungkan campur sari dengan ceritanya kratonan. Budaya, jadi
sambil kita menikmati film yang indah, yang apa campur sari, yang joget segala macam kan alangkah baiknya teman-teman juga kita kenalkan budaya dalam nanti teman-teman akan tahu ada salah satu budaya keraton yaitu ngapeman itu yang dilaksanakan hanya oleh para gusti itu anaknya raja itu tidak dilakukan oleh semuanya. Apa itu ngapeman dan sebagainya itu nanti akan tahu di film. Tadi kan kalau keraton menampilkan ibunda sebagai dari sisi campur sarinya sendiri, itu ada nggak yang kayak lebih senior dari mereka yang ditampilin misalnya jadi produsernya atau apa sebagai ini apa cameo-nya Darboy Gang itu cameo. Dia sebagai orang yang kemudian akhirnya memproduksi Kopo Suman setelah Kopo Suman ya pokoknya somehow di titik paling hancur kemudian muncul sosok siapa namanya Darboy yang kemudian menjadi produser dari Kopo Suman. Kan Darboy kan dicampur sari cukup oke lah ya. Ya kalau saya bilang superstar. tapi campur sarinya sendiri di dalamnya apa cuma sekedar ya campur sari ya memang musik rakyat dan segala macam. Masa sejarahnya agak sedikit atau udah cerita Cerita lebih ke cerita, lebih berharap masyarakat kita menikmati film itu dan yang sesuatu yang nanti teman-teman nggak rasain itu pasti joget gitu. Mas Yoga pertama kali main filmnya Mas Yoga. Ada kesulitan nggak sih untuk pada saat proses bermain film ini lebih sulit menulis dan menyanyi atau bermain film ini? Tadi juga cerita sempat dimarahin istri juga gitu. Udah diceritain. Kalau waktu main film sulitnya karena emang aku nggak pernah acting ya kak ya. Bahkan di YouTube sendiri aja aku ya orangnya rata-rata ya. Nah tahu-tahu sama Om Buku waktu itu pertama kali syuting hari pertama langsung dapet scene yang berat banget. Jadi yang rasanya kalau awal-awal itu susah banget lah awal-awal itu. Kalau untuk nextnya aman lah. Malah aman ya. Nextnya aman, paling kayak susahnya cuma di nangis aja gitu kayak adegan-adegan yang nangis gitu. Kalau istriku bisa nangis terus, kalau aku nggak bisa. Nggak tahu aku istriku inget apa. Support istri gimana? Apa? Support istri? Oh, support istri 100%. Gembleng terus sambil ngamuk mas. Gitu. Ngamuknya kenapa tuh? Tapi kalau untuk perbandingannya sama nulis lagu sama-sama susahnya lah, nggak ada yang gampang, tergantung kita aja gimana ngejalaninnya gitu. Nah itu sih. Tapi ada kebawa ke kehidupan asli nggak sih dari film ini? Kalau kebawa mungkin waktu itu ya, waktu di hari-hari masih syuting itu mungkin ada beberapa yang kebawa, kayak mungkin sambil mempelajari perannya juga kan. Jadi kayak istriku lebih banyak ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Cuman setelah selesai syuting ya udah balik ke setelan pabrik lagi. Kalau nangis-nangisnya enggak Mas? Enggak pernah nangis sebenarnya, makanya aku kaget juga. Tahu supaya bisa nangis nggak kenapa? Kalau waktu itu ingat orang tua sih, kalau aku dikasih tahu istri kayak ingat orang tua, ingat kisah sedih yang lama-lama gitu. Tapi nggak ada ya, bisa nangis cuman waktu itu bilang Om Buga aku bisa nangis cuman sekali doang ini. Kalau bisa jangan dikasih jangan di ada take kedua, nggak usah, sekali aja langsung natural gitu. Karena ingat-ingat mama kan, di rumah lama nggak ketemu, akhirnya bisa nangis ya udah. Itu ntar ada adegan nangis lagi tuh besoknya lagi gitu, nyari-nyari bahan lagi. Kainji mungkin pada saat main di film ini disuruh nyanyi juga, mungkin surprise-nya seperti apa? Surprise banget, surprise total. Karena emang bukan penyanyi, terus biasanya juga emang Aruna itu beda banget sama peran aku sebelumnya, selalu lawak, selalu lucu. Terus sekarang tuh Aruna jadi orang yang serius, anak yang pinter, terus bisa nyanyi. Itu susah banget pressure-nya, aku harus yang kayak gimana ya Van, gimana ya Mbak Heb, gimana ya Gil, gimana ya, kayak selalu nanya gitu loh. Dan teman-teman yang lain puji Tuhan alhamdulillahnya selalu bantuin sih. Sempat ada penolakan atau pertimbangan beberapa waktu? Sebenarnya mikir waktu Pak Pugu nawarin itu, aku mikir kayak ambil nggak ya, takut banget gimana kalau ini soalnya disandingin ya sama penyanyi campur saya benar-benar top hashtag 1. Terus jadi takutnya kebanting ya, walaupun kebanting ya namanya belajar kan bisa dicoba ya. Makasih ya, suka semuanya. Tapi keren loh, sumpah. Emang keren, tapi jangan dengerin yang langsung nyanyinya. Udah auto-tune dia kalau langsung. Itu take vokal sama Mas Evannya sendiri berapa lama? Cepet banget ya, kita 15 menit, 20 menit. Oh enggak. Iya di studionya Mas Yuda waktu
Madiun ya betul. Berapa menit ya? Iya kurang lebih sekitar 1-2 jam. Mas Evan mungkin duet sama seorang aktris. Iya. Ngajarin duet sama seorang artis, ngajarin juga nggak sih? Iya ngajarin atau segala macem. Iya. Ngajarin. Kesulitannya mungkin. Kosong pikirannya, ya tahu apa yang dipikir tuh. Kalau ke nyanyinya iya, kalau misalkan ke aktingnya malah banyak belajar dari Aruna dari Inci gitu. Kalau nyanyi emang iya. Aku yang minta ngajarin. Jadi kita sendiri. Nggak sampai hati. Gak sampai hati. Mas Evan mungkin ada target. Target penonton. Oh, target penonton. Kalau target penonton tentunya ya kayak tadi mungkin Mbak Betari udah bilang gitu ya, kalau misalnya bisa 5 juta sampai 10 juta penonton, tapi juga yang paling penting ini bisa dinikmati oleh banyak orang di Indonesia. Makanya penting banget untuk kayak tadi Mbak Aruna juga bilang untuk nggak boleh nonton sendiri, ajak teman-temannya, nggak boleh nonton 1 kali, nggak boleh nonton 2 kali, kalau bisa nonton 3 kali dan rame-rame. Mas Evan, lebih sulit mendalami karakter atau mengajari nyanyi? Emang susah itu ya? Ya awalnya sepertinya lebih menantang ngajarin si NG awalnya, tapi pada kenyataannya emang lebih sulit mendalami karakter. Tapi terima kasih teman-teman mensupport, akhirnya Evan bisa menjadi seorang Rico. Oke, baik. Berarti terakhir boleh diajakin untuk media